Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Pak Guru di channel Hairudin HF. Pada kesempatan ini kita akan masih membahas tentang bilangan bulat, di mana pada pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir tentang materi bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu sendiri anak-anak ada di KD 31 dan KD 32 ya. Nah, untuk hari ini seperti yang Pak Guru sampaikan pada video sebelumnya, bahwa kita akan membahas tentang materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan ini anak-anak, Pak Guru tidak akan memberikan catatan khusus karena pada pertemuan pada materi ini tentang menyelesaikan masalah itu sebenarnya materinya Pak Guru semuanya sudah berikan. Jadi mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi kurang lebih itulah nanti yang akan kita gunakan. Catatan-catatan yang Pak Guru berikan pada materi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu masih kita gunakan. Maupun pada materi operasi hitung campuran. Nah, apa yang membedakan dari soal-soal sebelumnya? Jadi yang membedakan itu cara penyajian soalnya anak-anak. Kalau sebelumnya, soal-soal sebelumnya yang Pak Guru bahas itu soalnya disajikan dalam bentuk bahasa matematika langsung. Nah, kalau yang soal-soal menyelesaikan masalah ini biasanya disajikan dalam bentuk soal cerita. Untuk catatan-catatannya ya anak-anak masih sama seperti yang jadi tidak ada catatan yang baru ya. Masih sama bagaimana caranya jika kita melakukan penjumlahan dan pengurangan, kemudian bagaimana caranya jika kita melakukan perkalian dan pembagian. Anak-anak pastinya yang mengikuti video dari Pak Guru itu pasti sudah paham dan sudah memahami materi-materi ini semua. Jadi di sini Pak Guru tinggal akan menjelaskan atau memberikan contoh bagaimana mengerjakan soal-soal dalam bentuk soal cerita seperti ini anak-anak. Jadi tidak ada trik khusus ya anak-anak yang bisa Pak Guru berikan untuk menjawab soal-soal cerita seperti ini nih. Anak-anak tinggal memahami soalnya, anak-anak bisa membuat ilustrasi-ilustrasinya, kemudian memasukkan logikanya, kira-kira apa yang diminta. Cari dulu, pahami dulu apa yang diketahui, kemudian apa yang diminta oleh soalnya. Nah, sekarang Pak Guru coba kerjakan contoh soal yang pertama ya. Seorang tukang gali sumur mampu menggali tanah dengan kedalaman 2 meter setiap jam. Jadi dalam 1 jam tukang gali sumur ini mampu menggali sebanyak 2 meter anak-anak. Nah, kedalaman sumur yang diinginkan itu 40 meter. Jadi kira-kira berapa jam ini yang ditanyakan? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menggali sumur? Kalau misalnya dalam 1 jam dia bisa menggali 2 meter. Nah, kalau 40 meter yang diinginkan berapa jam? Nah, kalimat matematikanya bisa kita tulis. Nah, anak. Yang pertama kita lihat dulu apa yang diketahui. Dalam 1 jam itu 2 meter. Nah, kira-kira ada berapa jam untuk mencapai 40 meter? Artinya, supaya mendapatkan jawabannya ini 40 meter ini kita bagi dengan 2 ya. Karena 1 jam itu dia bisa menghasilkan 2 meter. Jadi kalau 40 meter berapa jamnya? Tinggal kita bagi 40 dibagi 2. Nah, bahasa matematikanya seperti ini. 40 dibagi 2. 40 dibagi 2 itu kan adalah 20 ya anak-anak. Artinya dalam 20 jam nanti di sini, di 20 jam menggali, dia akan mendapatkan kedalaman sumur sebanyak 40 meter. Jadi kurang lebih seperti itu anak-anak. Sekarang kita lanjutkan contoh soal yang lain. Benny membeli 60 buah jambu biji di pedagang. Seluruh jambu biji tersebut akan dibagikan kepada 5 temannya. Berapa buah jambu biji yang diterima oleh masing-masing teman Benny? Nah, anak-anak di sini Benny memiliki 60 buah biji jambu ya. Kemudian dibagi ke 5 temannya. Nah, kalau yang seperti ini kan jelas ya. Ada 60 biji jambu mau dibagi ke 5 teman. Tinggal kita tulis bahasa matematikanya seperti ini. 60 dibagi 5. Anak-anak tinggal mencari. Nah, anak-anak kalau misalnya nanti belum bisa langsung mendapatkan jawabannya 60 dibagi 5 karena ini 60 ini ada sampai di perkalian 10 ya. Jadi 5
Maksimal perkalian 5 itu 5 dikali 10 itu 50. Kalau sudah lebih dari 10 itu bisa anak-anak hitung seperti ini. Tinggal dibagi kurung seperti ini, 60 dibagi 5. Maaf ya anak-anak, di sini Pak Guru sedang ada di kampung, jadi rumahnya ada di pinggir jalan. Makanya ada suara-suara berisik motor lewat, motor atau mobil itu kedengaran sampai di sini. Nah, sekarang 60 dibagi 5. Kita cari perkalian 5 dulu yang menghasilkan 6 atau mendekati 6. Pastinya 1 ya. 1 kali 5 itu 5. Nah, sekarang kita kurangi. 6 dikurang 5, 1. Nolnya kita kasih turun anak-anak. 10 berapa kali 5 yang mendekati 10 atau hasilnya 10? Jawabannya sudah pasti 2 ya. 2 kali 5, 10. Habis anak-anak. Jadi jawabannya 12. Nah, 60 dibagi 5 itu sama dengan 12. Artinya 60 jambu biji ini dibagi ke 5 teman, masing-masing temannya itu akan mendapatkan 12 biji jambu biji anak-anak. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya, contoh soal berikutnya. Di sini Edo mempunyai 241 butir kelereng. Satu orang temannya meminta 27 butir kelereng untuk bermain. Lompat 1, kemudian diminta 27, kakaknya memberi. Nah, diberikan lagi setelah diminta temannya, Edo mendapatkan lagi sebanyak 50 butir kelereng. Edo tidak boleh bermain kelereng oleh ayahnya. Oleh karena itu, Edo membagikan seluruh kelereng miliknya kepada 12 temannya. Masing-masing temannya mendapatkan pembagian kelereng sama rata. Berapa butir kelereng yang didapat oleh masing-masing Edo? Kita tulis dulu secara rincinya seperti ini ya, anak-anak. Kelereng Edo ada 241, kemudian diminta teman 27, artinya nanti 241 itu dikurangi 27 ya, karena diminta oleh temannya. Kemudian diberi lagi, Edo mendapat pemberian dari kakak sebanyak 50. Jadi setelah dikurang 27 baru kita tambahkan lagi 50. Nah, sisanya nanti itu akan dibagikan ke temannya sebanyak 12. Untuk bahasa matematikanya kita bisa tulis seperti ini anak-anak. Nah, di sini Pak Guru berikan tanda kurung ya. Karena seandainya tidak ada tanda kurung, ini yang harus dikerjakan dulu. 50 dibagi 12 dulu yang harus dikerjakan. Ini kalau kita kerjakan seperti itu salah ya. Makanya Pak Guru berikan tanda kurung karena memang dari proses yang Edo alami itu dari sini. Dari dia punya kelereng sebanyak 241, kemudian diberikan dia membagikan kepada teman atau memberikan temannya sebanyak 27, kemudian mendapat lagi kelereng sebanyak 50 dari kakaknya. Nah, setelah hasilnya itu sisa kelereng Edo ini akan dibagi ke 12 temannya. Jadi bahasa matematikanya seperti ini. Pak Guru berikan tanda kurung supaya yang kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Jadi kita selesaikan dulu pengurangan, penjumlahannya baru kita bagikan. Baru kita bagi 12 ya anak-anak. Nah, kalau misalnya kita tidak beri tanda kurung, itu artinya dalam kehidupan sehari-harinya ini dalam kasusnya Edo berarti yang diberikan oleh kakak itu yang dibagi ke 12 teman, bukan dari sejumlah seluruh kelereng yang dimiliki Edo. Nah, makanya itu anak-anak yang biasanya menjadi yang menjadikan jawabannya berbeda kalau kita tidak mengikuti aturan yang ada. Nah, sekarang Pak Guru akan mengerjakan pengurangannya dulu ya. Jadi dari jumlah kelereng Edo itu kemudian dia berikan 27 ke temannya. Nanti kita tulis di sini seperti ini. Jadi 241 dikurang 27 itu jawabannya 214 anak-anak ya. 241 kurang 27 214. Kemudian masih ada 50 diberikan oleh kakak, ditambah 50 lagi. Jadi kita tambah lagi 214 ditambah 50 kemudian dibagi 12. Nah, hasilnya kita tulis di sini. 214 tambah 50 itu sama dengan 264. 264 kemudian kita bagi 12 karena ini sisa kelereng yang dimiliki Edo. Setelah diberikan oleh kepada temannya dan mendapatkan lagi 50 dari kakaknya, ini jumlah kelereng yang dimiliki Edo sekarang. Nah, jumlah inilah yang akan dibagikan ke 12 orang temannya. Berapa kelereng masing-masing yang didapatkan oleh 12 anak ini? Jawabannya adalah 22 butir kelereng. Jadi, kurang lebih seperti itu cara mengerjakan soal cerita ya anak-anak.
Namun memang anak-anak harus pahami soalnya, pahami apa yang diminta soalnya. Kalau bisa buat dulu seperti ini, yang diketahuinya apa, kemudian yang ditanyakannya apa. Yang berikutnya, nah anak-anak ini contoh soal ini Pak Guru ambil dari contoh-contoh soal USBN ya. Jadi USBN yang tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya Pak Guru coba cari. Nah soal-soalnya seperti ini. Sepotong agar-agar memiliki suhu 17 derajat. Setelah dimasukkan ke lemari es, setiap 2 menit suhunya turun 4 derajat. Suhu agar-agar setelah 12 menit adalah, nah sama tadi ini sebenarnya kasusnya sama seperti soal pertama tadi ya, yang tentang gali sumur. Nah, yang pertama, apa yang diketahui? Di sini ada pilihannya ya. Nanti kita lihat jawabannya yang mana. A negatif 7, B negatif 1, C 1, D 9. Nah, apa yang diketahui? Suhu awal agar-agar itu 17 derajat Celcius. Turun 4 derajat setiap 2 menit. Jadi setiap 2 menit itu akan turun sebanyak 4 derajat. Nah, suhu setelah 2 menit. Nah, anak-anak sebenarnya kita bisa tulis seperti ini anak-anak. Walaupun sebenarnya cara menjawabnya itu bahasa matematikanya itu sebenarnya seperti ini anak-anak ya. Jadi 17 nanti kita akan 17 suhu awal ini nanti kita akan kurangi dari hasil 12 dibagi 2 kemudian dikali 4. Namun yang pertama saya berikan logika lain ya anak-anak. Turun 4 derajat setiap 2 menit. Nah, kalau selama 12 menit. Nah, 2 menit yang pertama, artinya 2 menit pertama dia akan turun sebanyak 4 derajat. Ya kan? Nah, 2 menit berikutnya 2 menit tambah 2 menit itu berarti 4 menit. 4 menit itu akan dia turun sebanyak 8 derajat. Ya. Nah, kemudian 2 menit berikutnya. Dari 4 menit ke 2 menit berikutnya itu sudah 6 menit ya. Sama dengan, nah ini juga akan turun 4 derajat lagi, jadi 12 derajat. Di sini bertambah 4, yang di sininya bertambah 2. Karena setiap 2 menit, kalau ini setiap 2 menit turun 4 derajat ya. Ini artinya negatif nantinya ya. Artinya negatif karena turun. Jadi dia akan turun sebanyak 4 derajat, turun 8 derajat, kemudian turun 12 derajat di menit ke-6. Nah, di menit ke-7 di menit ke-6 turun 2 menit 2 menit berikutnya itu adalah 8 ya. Kemudian di menit ke-8 dia akan turun sebanyak 12 ditambah 4 ya anak-anak, 16 derajat. Kemudian di menit saya lanjutkan di sini ya anak-anak. Setelah 2 menit 8 2 menit berikutnya adalah 10. Menit ke-10 dia akan turun 16 tambah 4 20 derajat. Nah, di menit ke-12 terakhir kita dapatkan ya, menit 12. Di menit ke-12 dia akan turun sebanyak 24 derajat Celcius. Nah, dia akan turun sebanyak 24 derajat Celcius. Nanti tinggal kita kita hitung suhu awalnya 17, kita tinggal kurang 24. Jadi 17 dikurang 24 karena dia turun sebanyak 24 derajat. Ingat, cara pengurangan atau penjumlahan kita tinggal potong di sini. Nah, kemudian tinggal kita cari, lihat dulu perbedaannya, negatif 24 sama positif 17. Yang banyak yang mana? Yang banyak itu adalah negatifnya. Berarti nanti jawabannya akan negatif. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan negatif, tinggal kita selisihkan. 24 dikurang 17 itu tinggal dikurangi, 24 dikurang 17 itu sama dengan 7 anak-anak ya. Jadi jawabannya negatif 7. Ini jawabannya A. Nah, bagaimana kalau kita kerjakan seperti ini? Itu bisa juga anak-anak. Ini saya hapus semua ya. Nah, coba kita lihat. 17 dikurang 12 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kita akan cari dalam 12 menit ini berapa kali turun sebanyak 2 menit. Kita bagi ya. Jadi 12 dibagi 2. Kemudian setelah kita tahu berapa kali turun sebanyak 2 menit, barulah kita kali 4. Karena setiap 2 menit itu dia turunnya 4 derajat. Kita kali 4. Nah, yang kita kerjakan pertama adalah 12 dibagi 2. Di sini Pak Guru dapat 6 ya. 17 kurangnya masih tetap ditulis.
12 dibagi 2 itu 6. Kita tulis di sini 6, kemudian dikali 4. Kali 4-nya juga masih tetap ya. Nah, sekarang kita tinggal kali dulu. Kita kerjakan perkaliannya ya, karena Pak Guru di sini tidak berikan tanda kurung, artinya kita tetap ikuti aturan yang seperti biasa. Nah, 6 dikali 4 itu sama dengan 24. Jadi 17 dikurang 24 sama, kita potong di sini sama seperti tadi ya. Tinggal dicari selisihnya. Sama dengan ini negatif karena lebih banyak negatifnya daripada positifnya, jadi hasilnya negatif. Tinggal kita selisihkan 24 dikurang 17 itu sama dengan 7. Sama. Kita dapatkan jawabannya negatif 7. Nah, anak-anak, kita lihat contoh soal yang terakhir ya. Suhu di kota Jombang 28 derajat Celcius, sedangkan suhu di kutub 34 derajat Celcius lebih rendah daripada kota Jombang. Maka suhu udara di kota kutub adalah. Nah, ini sederhana ya. Tinggal kita selisihkan 28 dikurang 34 derajat Celcius. Jadi 28 dikurang 34. Seperti biasa kita potong di depan tanda atau operasi hitungnya, di depan operasi hitungnya. Anak-anak bisa juga pakai sistem perumpamaan ya, yang seperti Pak Guru jelaskan di video sebelumnya. Oh ya anak-anak, untuk melihat materi-materi di video-video sebelumnya, anak-anak silakan lihat di kolom deskripsi ya. Pak Guru sudah siapkan linknya, tinggal diklik. Mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir tentang bilangan bulat. Nah, ini kita bisa anggap uang belanjaan, kemudian ini kita bisa anggap belanjaan. Nah, negatif ini belanjaan lebih banyak daripada uang yang akan dibayar, yang digunakan untuk membayar. Otomatis ini masih ada nanti belanjaan yang belum terbayar ya, artinya kita masih punya negatif. Nah, berapa? Negatif berapa? Tinggal kita selisihkan. Yang besar kita kurangi dengan yang kecil. 34 dikurang 8. Ini anak-anak saya berikan contoh ya. Coba Pak Guru hitung. Maaf, kita ganti ya. Yang kita selisihkan, yang lebih besar kita kurangi dengan yang kecil. 28. Nah, 4 kurang 8 udah bisa kita pinjam. Di sini 1, ini tinggal 2 karena kita sudah ambil 1 ya. 14 dikurang 8 anak-anak itu jawabannya 6 ya. Nah, 2 kurang 2 habis. Jadi hasilnya negatif 6. Oke, anak-anak? Mudah-mudahan paham ya. Di sini jawabannya A. Jadi ini ada pilihan gandanya karena ini memang Pak Guru coba cari-cari soal-soal terkait dengan bilangan bulat seperti ini di soal-soal USBN, dan modelnya kurang lebih seperti ini anak-anak. Jadi hasilnya negatif 6. Jadi mudah-mudahan dari video ini anak-anak bisa mengerti ya tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Oh ya anak-anak, sebagai kesimpulan, jadi di sini Pak Guru tidak memberikan catatan khusus untuk menyelesaikan operasi untuk menyelesaikan operasi hitung terkait dengan bilangan bulat yang disajikan dalam bentuk soal cerita. Terlebih dahulu anak-anak memang harus pahami soalnya, kemudian kalau perlu tulis dulu diketahuinya apa, kemudian baru diperhatikan apa yang ditanya. Baru anak-anak mencoba membuat bahasa matematikanya atau operasi hitungnya baru dikerjakan. Ya, kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak bisa lebih paham dengan nonton video ini. Oh ya anak-anak, kalian juga bisa mendapatkan materi tambahan dengan mengakses portal Rumah Belajar. Kalian bisa mengaksesnya melalui link belajar.kemdikbud.go.id, atau bisa juga anak-anak mendownload aplikasi Rumah Belajar melalui Play Store ataupun di App Store. Nah, di sana ada fitur namanya sumber belajar. Di sumber belajar ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Anak-anak bisa nanti pilih jenjang pendidikannya, pilih SD, kemudian anak-anak bisa pilih kelasnya dan mata pelajaran yang ingin dipelajari. Nanti di situ akan muncul video-video pembelajaran yang anak-anak butuhkan. Atau bisa juga anak-anak cari materinya atau cari berdasarkan materi dengan mengklik ini
menu yang tanda kaca pembesar ini, baru tinggal mengetik materi yang ingin dicari, kemudian enter. Nanti materi yang anak-anak cari akan muncul di sini. Tinggal putar videonya, pelajari materinya dengan seksama. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu materi dari Pak Guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.